Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim Teras Pengangguran Balikpapan. Tetap semangat, jangan menyerah, karena masalah selalu ada. Tapi insya Allah dari satu masalah ke masalah yang lain, kita bisa belajar mencari solusinya. Hari ini kita akan membahas tentang semi hidroponik ya. Ini sebenarnya konsepnya begini. Ini pot ukuran diameter 25 cm. Kita pasangkan tiang melingkar, tingginya sekitar 1 meter aja Om. Nah ini penyiramannya otomatis ya. Dia menggunakan AB Mix, jadi di dalam sini ada nutrisi AB Mix khusus anggur yang kita produksi. Ada juga yang kalau teman-teman bisa mau cari, ada searching aja AB Mix khusus anggur. Kemudian penyiraman otomatis pakai timer. Jadi pakai timer dia setiap pagi sama siang dia nyala sekitar 1-2 menit. Kemudian yang kita mau bahas adalah ini variannya Angelica kalau tidak salah. Angelica ya? Oh ada. Oh Trans. Mirip Angelica sama Trans. Adik kakak soalnya. Trans. Bisa dilihat ya buahnya lagi banyak. Mantap nih. Gelap gak Om? Kemarin kontennya gelap ya. Pas nge-shoot buahnya. Kemudian yang mau saya sampaikan hari ini adalah kenapa sih harus kita lakukan penjarangan buah? Begini, kalau buah ini tidak dijarangkan, maka buah anggur yang kita dapat tidak maksimal Om. Nggak maksimal itu seperti apa sih? Contohnya begini, ya. Kita tarik aja ke sini Om biar agak terang. Ini besar ya. Kalau ukuran sama jempol saya lumayan besar. Ukurannya besar. Tapi ini ada kecil Om. Ya. Kenapa dia kecil? Karena pertama nutrisinya mungkin kalah. Fungsi melakukan penjarangan adalah coba kita cek Om, ada yang pecah nggak? Oh nggak ada. Nah di dalam ini biasanya dia pecah. Enggak sih, nggak pecah, cuma gepeng aja ini. Iya, pecah. Kita lakukan penjarangan, tujuannya apa? Kasih ruang buat dia membesar lebih maksimal lagi. Nah, di dalam ini nih Om. Ya. Ini kecil, dia gepeng. Ini tersiksa hidupnya. Oke, tuh. Beda toh. Nanti kita bilas supaya tidak ada kuman-kuman dan lain-lain. Kalau dilakukan penjarangan, insya Allah hasilnya bisa maksimal, bisa besar ya, rata. Saya mau kasih lihat mana yang tidak dilakukan penjarangan. Sebenarnya semua sih nggak dilakukan penjarangan, enggak. Ada yang, ini contohnya Om. Ini dari awal tidak dilakukan penjarangan. Lihat, sepadat ini kan. Harusnya ini kemarin dijarangin. Nah, ada gunting khusus buat penjarangan nih. Ya, bentuknya dia panjang, lancip di depannya. Yang kecil-kecil begini, buang aja nih ke dalam-dalam nih. Ini nggak akan maksimal. Tumbuhnya tidak akan maksimal. Jadi mendingan kita mendapatkan hasil walau sedikit, tapi buahnya besar. Ya, ketimbang kayak begini, dilihatnya kayak apa ya? Kayak kekurangan nutrisi gitu. Kesannya kayak wah maksa betul biar dapat hasil yang bagus. Apalagi ini konsepnya semi hidroponik ya, artinya dia media tanamnya cuma sedikit, nggak nyampe, paling 2-3 liter lah, nggak nyampe banyak. Dan penyiramannya otomatis, tiap hari disiram, tidak ada proses-proses stres air atau air biasa, nggak ada. Ini semua kita buang ini Om. Ya. Nanti kita rapihin. Terus dibilang, Om yang bagus seperti apa? Yang bagus ketika dia ketika dia berbunga, kemudian sudah menjadi beri sebesar apa Om? Sebesar kacang hijau lah, sekecil gini. Ini sudah langsung dijarangkan. Kemudian dibelikan zat kayak GA3 untuk apa? Manjangin malai. Nah ini malainya panjang Om. Ini sudah penjarangan sejak kecil. Lihat. Rata toh pertumbuhannya. Nah yang kayak gini-gini nih masih ada nanti pertumbuhannya yang stuck nih, tetap dijarangin yang kecil-kecil begini. Nggak terpakai ini yang kecil-kecil begini. Buang aja.
Ya, ini insya Allah hasilnya nanti akan jadi lebih bagus, lebih rata, lebih bagus. Takut sih kalau gunting gini. Sering kalau lagi gunting penjarangan begini tiba-tiba kepotong, sayang lagi. Nah, nanti kalau sudah agak membesar, nah ini yang di dalam juga sama. Ada yang di dalam nih, buang aja. Gak usah sayang-sayang. Nanti kira-kira seminggu 2 minggu diperiksa lagi. Jika sudah membesar lagi, yang ukurannya kecil-kecil, nggak seragam, buang. Contohnya ini. Oh, kesini nih Om. Hah? Dari sini bisa Om. Ini tempatnya apa adanya jadinya. Ini ya contohnya ya. Ini kemarin sudah penjarangan, kemudian masih kurang maksimal. Ketika dia sudah membesar, buang lagi Om. Buang yang seperti apa nih, lihat nih. Ada di dalam nih. Ya. Ini di dalam nih. Besar ini di dalam, betul. Tapi makan ruang ini. Ini harus kita buang. Nah. Tuh. Ya, besar ini Om. Tapi dia di dalam. Nanti akan kecentit. Kecentit apa sih kecentit? Masih hijau bijinya. Masih hijau bijinya. Tapi kalau dari ekspresi muka saya, nggak mengkerut-kerut. Nggak gitu kan. Ditahan soalnya. Oke, nih Om. Ini di shoot Om, jangan saya Om. Oke. Ini kecil. Buang. Kecil buang. Terus ditanya, Om, kapan waktu yang tepat penjarangan? Ketika masih berry set. Berry set itu apa? Masih kecil. Ini lumayan nih, gede kita buang. Kalau ketika besar baru dijarangin, pasti kurang bagus juga. Berry set sebesar apa sih Om? Nih, contoh nih segini nih. Ya, dari segini udah dijarangin supaya hasilnya lebih maksimal. Terus yang di dalam-dalam ya kecentit apa sih? Kejepit nih, buang. Jadi masing-masing berry ini punya rongga buat membesar. Terus apa lagi yang dibuang? Ini kalau kayak gini Om, bekerak begini, ya buang aja. Kenapa? Nggak bisa besar. Nanti kalaupun besar lama-lama dia pecah, crack istilahnya. Buang. Jadi tadi yang kecil, yang ukurannya nggak seragam, nggak sama, Om nggak putus diputer-puter anggurnya. Kalau dia nutrisinya bagus, kesehatannya bagus, mau digini-gini juga biasanya nggak ada yang rontok nih Om. Ya, kuat dia. Kecuali kalau mendekati matang, baru dia disentuh dikit, jatuh. Ini mana lagi? Nah ini agak sini Om, balik lagi ke sini. Ini kemarin sudah dijarangin nih, ya. Setelah dijarangin, tapi nggak maksimal. Lihat. Kalau ini kemungkinan buahnya kebanyakan, nutrisinya nggak sanggup untuk membesarkan buah-buahnya. Solusinya apa? Buang ekstrim Om. Kalau ditanya Om berapa persen sih penjarangan? Kalau mau standarnya bagus sih 50%-nya di awal. Kemudian sisanya nanti 30%. Total jadi 80%-an lah. Ya. Kalau buahnya nggak seragam Om, ada yang besar, ada yang kecil. Ini pembuahannya bertingkat, dipangkas begini, ya, tiba-tiba berbuah. Ini dipangkas begini, ya, potes pucuk, tiba-tiba berbuah. Kan tunas-tunasnya ini kita extra break nih, tiba-tiba keluaran buah. Itu yang namanya potes pucuk. Harapannya seperti apa? Ini Am. Harapannya besar-besar. Ini masih ada yang kecil di dalam. Kayak dokter ya. Bisa ngambil begini. Terus nah ini nih dalam nih. Ini kecentet nih Om. Kecentet lagi apa? Kegencet terus bekerak. Nih, tuh bentuknya jadi apa nih? Lope. Lope aja. Oke. Paling enak ngonten kalau pas lagi ada buahnya. Wah, udah sekalian. Manis Om, manis. Kalau nggak manis saya nggak icip-icip. Saya bilang kecut kah pahit. Ini mungkin sekitar
2 minggu lagi sudah bisa panen yang keluaran pertama. Ini kemungkinan membesar gini-gini? Enggak. Yang besar cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang lain-lain buang aja. Ini karena mungkin media tanamnya kurang banyak ya Om. Seperti ini ya. Ini media tanamnya cuma sedikit. Kemudian nutrisinya ini 20 liter. Biasanya seminggu sekali kita ganti, kita isi dengan ppm sesuai kebutuhan buah. Kayak lagi berbuah ini biasanya saya kasih ppm-nya di 1800 gitu kan. Terus pesannya itu aja. Kalau mau buahnya maksimal, jangan sayang-sayang. Pertama keluar beri langsung 80%. Nah ini sudah penjarangan nih, makanya rata. Nah ini masih ada sisa-sisa kan, kecil-kecil, buang lagi. 80%, 50% penjarangan. Nggak sayang Om, sayang memang. Tapi ya kalau kita paksain 100% kita tumbuhkan semuanya, yang pertama dia membesar tapi nggak maksimal. Yang kedua beresiko. Kenapa? Tidak ada rongga udara di dalam sini. Biasanya kutu kebul bersarang di sini. Om tiba-tiba kok busuk, tiba-tiba kok rontok, tiba-tiba kayak kebakar. Ya itu. Biasanya udah ada hewan-hewan pengganggu seperti kutu kebul dan lain-lain. Itu yang sudah bersarang di sini dan ya udah nggak ketolong. Mendingan dari awal. Nanti kalau ini ada rongga udara seperti ini sirkulasi udara bagus Om. Insya Allah sehat nanti, ya. Wah, kulitnya ini juga kecil gini, nggak apa-apa, biarin bawah bagus. Oke, ini yang baru proses berbunga yang ini. Varian apa ini? Kayaknya Dickson kah apa Heliodor? Oke, itu aja. Saya mau beres-beres dulu nih. Mau di Excel break sama pemupukan yang keempat. Habis itu insya Allah minggu depan kita pruning massal semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih juga sudah melampaui 20.000 subscribernya. Terima kasih, Mas appreciate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya baru ya. Oh iya, tahun baru, baju baru bos. Makasih.